Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anastasia Putri, NIM 20021030303068 dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Jember Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum geografi tanah mengenai identifikasi struktur tanah. Alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini meliputi sampel tanah, alas tanah, penggaris, bolpen, dan HVS untuk mencatat. Baik, langsung saja. Langkah pertama yang akan kita lakukan pada praktikum kali ini adalah menentukan struktur atau tipe jenis tanahnya. Dan setelah dilakukan pengamatan, tipe atau bentuk struktur tanahnya yaitu aknular blocky karena mempunyai sudut yang lancip pada ujungnya. Baik, setelah mengetahui struktur dan tipe jenis tanah, maka langkah yang selanjutnya kita akan menentukan panjang tanah atau klasa jenis tanah, klasa struktur tanahnya. Yaitu kita akan mengambil 3 sampel tanah seperti ini yang berukuran besar, sedang, dan kecil. Setelah kita mengkategorikan jenis sampel tanah ini berdasarkan ukurannya, maka kita akan melakukan pengukuran menggunakan penggaris. Dari yang paling kecil kita akan mengukur satu persatu. Mulai ukuran ini. Setelah kita mengetahuinya, kita akan mencatat di HVS agar tidak lupa. Setelah kita mengetahui ukuran dari setiap kategori sampel tanah ini, diperoleh hasil seperti berikut ini. Untuk ukuran yang kecil, yang pertama itu berukuran 2 cm, yang kedua 1,8 cm, yang ketiga 2 cm, yang keempat 1,5 cm, dan yang terakhir adalah 2 cm dengan jumlah keseluruhan yaitu 9,3 cm dan rata-ratanya yaitu 1,85 cm. Baik, karena rata-rata pada kategori jenis tanah yang kecil ini 1,85, sehingga dengan struktur tanahnya yang berupa aknular blocky, maka klasa struktur tanahnya yaitu halus. Hal ini dikarenakan karena memiliki rata-rata kurang dari 1,85 tadi. Terus pada kategori sampel tanah yang sedang ini, yang pertama berukuran 2,5, yang kedua 2,2, yang ketiga 2,1, yang keempat 1,8, dan yang terakhir 2,5, sehingga totalnya 11,1 dengan rata-rata 2 cm, sehingga klasa struktur tanahnya juga halus. Dan yang terakhir pada kategori sampel tanah yang besar, yang ini berukuran 2,8 cm, yang kedua 3,5 cm, yang ketiga 2,8 cm, dan yang keempat 4,5 cm, serta yang terakhir 3,5 cm, sehingga totalnya yaitu 17,1 cm dengan rata-rata 3,42 cm, sehingga klasa struktur tanahnya berupa halus. Setelah kita melakukan pengukuran sampel tanahnya dan mengetahui jenis klasa struktur tanahnya, langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan atau menentukan derajat atau kemantapan struktur tanahnya. Setelah melakukan penekanan dengan tangan dan jari pada sampel tanah ini, dapat dirasakan bahwa sampel tanah ini tidak mudah pecah dan terasa sakit bila kita menekan-nekannya. Maka dapat disimpulkan derajat struktur tanah ini merupakan kuat atau kokoh.
Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai identifikasi konsistensi tanah. Alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum kali ini yaitu sampel tanah kering, sampel tanah basah, air, penumbuk, dan alas. Baik, langkah pertama yang akan kita lakukan dalam praktikum kali ini adalah mengambil sampel tanah kering. Setelah itu, kita akan merasakan derajat konsistensi tanahnya dengan menggunakan jari ibu jari dan jari telunjuk dengan cara menekan-nekan seperti ini. Setelah ditekan-tekan, dapat dirasakan bahwa derajat konsistensinya yaitu sangat luar biasa keras karena tidak dapat dipecahkan dengan tangan. Diremas pun juga sama, tidak dapat pecah kecuali jika ditumbuk dengan palu. Seperti ini. Baik, pada sampel tanah selanjutnya kita menggunakan sampel tanah basah. Pada sampel tanah basah ini kita akan mengetahui tingkat kelekatan tanah ini dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk dengan cara meremas-remasnya. Setelah diremas-remas maka diketahui bahwa derajat dari tanah ini tidak lengket atau agak lengket karena ada sedikit tanah yang menempel pada ibu jari tapi mudah dilepaskan kembali. Dengan menggunakan sampel tanah basah ini, langkah selanjutnya kita akan mengetahui plastisitas tanah ini dengan menggunakan telapak tangan untuk menggulung atau menggiling sampel tanah ini hingga membentuk seperti gulungan atau sosis. Setelah itu kita akan membuat lingkaran seperti ini. Setelah dibentuk lingkaran seperti ini maka dapat diketahui bahwa derajat tanah ini merupakan derajat yang agak liat karena dapat membentuk gulungan kecil yang mudah dibuat tetapi banyak mengalami retakan.